Halo semuanya, nama saya Bimar Maulana. Saya penerima Fulbright Master Degree Scholarship dari Indonesia. Saya akan bersekolah di University of Texas Austin mulai pada musim gugur 2024. Sedikit cerita bahwa saya dari kecil sangat ingin berkuliah di luar negeri. Namun saya merasa bahwa saya bukan datang dari keluarga yang kaya, atau saya tidak merasa bahwa saya ini jenius. Jadi saya agak mengubur mimpi saya. Sampai saya berkuliah di Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta. Di situ saya sadar bahwa particularly di geologi ada hal yang sangat besar di Amerika yang harus saya pelajari, karena Amerika ini sangat maju di bidang geologi dan juga di bidang energi. Namun kembali lagi, di saat itu saya tidak tahu menahu soal kuliah di luar negeri, saya tidak punya bekal apapun, saya tidak punya koneksi apapun. Jadi di saat itu saya hanya menjalani kuliah dengan biasa dan kembali lagi mengubur mimpi saya untuk kuliah di luar negeri, terutama di Amerika. Namun setelah saya lulus dan bekerja selama 1 tahun, saya memutuskan untuk mencari beasiswa ke luar negeri. Jadi kalau dibilang itu take a leap of faith. Jadi setelah itu saya coba cari beasiswa, saya di saat itu nol, tidak ada bekal apapun, saya tidak punya inspirasi siapapun, dan bahkan saya tidak punya orang untuk diajak bicara. Karena saya tidak berorientasi ke situ saat itu, karena saya sudah berpikir bahwa mungkin saya akan stuck di Indonesia. Dan di saat itu saya menemukan bahwa ini bukan ke Mars, US ini masih di bumi. Jadi saya merasa bahwa ke US ini possible loh. Gimana sih caranya? Saya waktu itu cari-cari beasiswa dan salah satunya saya menemukan beasiswa Fulbright. Di sini nih yang saya takutkan adalah Fulbright ini kita harus outstanding, jadi kita harus menciptakan sesuatu, rumuskah atau apapun itu. Dan saya di saat itu agak minder untuk mendaftar. Namun saya merasa bahwa jika saya takut, saya nggak akan kemana-mana. Jadi saya memberanikan diri untuk melamar ke Fulbright, dan di saat itu saya nothing tulus. Saya drop application saya dan saya tidak berharap apapun. Dan setelah itu saya melamar beasiswa lain seperti AS, ke Australia, Manaki ke New Zealand, dan semuanya ditolak. Namun di saat saya ditolak itu, saya berada di titik terendah dalam hidup saya nggak tahu mau ngapain. Setelah itu Fulbright memanggil saya untuk interview dan saya kena shortlisted. Di saat itu saya merasa kayak surreal, nggak nyangka sama sekali. Dan saya ikuti interviewnya dan alhamdulillah saya bisa diterima di Fulbright Master Degree Scholarship ini, yang dimana pelamarnya mungkin lebih dari 2.000 orang dan yang diterima hanya 100 orang. Mungkin acceptance rate-nya hanya 5%. Untuk challenging-nya sendiri adalah di saat saya mau melamar, di saat saya mau memberanikan diri untuk mencoba beasiswa, saya tidak punya bekal apapun untuk menulis esai, apalagi untuk interview. Di saat itu yang saya lakukan adalah saya unlocking myself. Saya selalu saat mau tidur, saat saya di kamar, saya tuh ngadep meja, saya tuh nulis apa sih yang saya punya, kelebihan apa yang bisa saya jual untuk beasiswa. Karena sure mereka akan cari orang yang berkualitas, dan saya berpikir bahwa setiap orang ini unik. Jadi apa keunikan saya? Saya tulis, saya pernah ikut organisasi bernama APG atau American Association of Petroleum Geology, di mana tidak semua orang privilege untuk ikut itu. Dan saya merasa bahwa di situ saya mengikuti banyak kegiatan seperti kegiatan nasional, internasional, dan saya berpikir bahwa mungkin ini unique value saya. Saya bisa memiliki leadership skill yang bagus di sana, saya bisa menjadi people connector yang baik. Setelah itu saya list A sampai Z, dan alhamdulillah itu sangat membantu saya untuk menulis esai dan interview. Dan selain melihat ke belakang, saya melihat ke depan. Apa yang saya mau lakukan? Jadi saya ini kuliah geologi, dan saya mendalami petroleum geology di saat saya kuliah, atau geologi migas. Saya mencari isu apa, migas apa yang harus dikembangkan di Indonesia, yang ada di US dan di Indonesia akan dikembangkan. Di situ saya menemukan bahwa saya ingin mengembangkan CCS atau Carbon Capture Storage, di mana di Indonesia baru mulai 2026 dan di US sudah mulai dari tahun 80. Jadi dua hal itu yang saya lakukan. Sebelum saya melangkah, saya harus tahu dulu di mana saya, apa yang saya punyai, dan saya mau kemana. Dan setelah saya tahu itu, saya makin pede untuk menulis esai, makin pede untuk interview, dan alhamdulillah here I am.
Jadi mungkin untuk teman-teman semua yang ingin kuliah ke luar negeri kemanapun itu, kalau saya bisa, saya yang orang biasa, saya bukan orang jenius, saya bukan datang dari orang yang kaya 7 turunan, itu saya bisa, Anda juga bisa. So, ya, keep it up. So, ya, semangat terus untuk semuanya. Good luck untuk semuanya.